Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sasa Maritasari dari kelas Manajemen C. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai penelitian kualitatif dalam mata kuliah metodologi penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan penelitian kualitatif? Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah, di mana peneliti sendiri adalah instrumennya. Teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Yang selanjutnya yaitu ada masalah dalam penelitian kualitatif. Setiap penelitian, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif, selalu berangkat dari masalah. Terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, masalah penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Namun dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau mungkin berganti setelah peneliti berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama yaitu masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan demikian judul proposal dengan judul laporan penelitian sama. Yang kedua yaitu masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Yang ketiga yaitu masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus ganti masalah. Dengan demikian judul proposal dengan judul laporan penelitian tidak sama karena ada pergantian judul. Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk rumusan masalah dalam penelitian. Terdapat 3 bentuk rumusan. Yang pertama yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Deskriptif contohnya berisi bagaimanakah gambaran rakyat miskin di desa, apakah makna miskin bagi warga di desa, bagaimana upaya warga di desa dalam memenuhi kebutuhan. Untuk yang komparatif, contohnya yaitu mengenai apakah pola terbentuknya kemiskinan antara satu keluarga. Selanjutnya untuk rumusan asosiatif, bagaimanakah pola terbentuknya mereka menjadi miskin. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih sementara meskipun sudah dirumuskan oleh peneliti. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami gejala yang kompleks, interaksi yang terjadi atau situasi sosial. Untuk yang poin selanjutnya yaitu fokus dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif mengenal adanya fokus penelitian yaitu holistik atau penyeluruh, tidak dalam dipisahkan. Fokus dalam penelitian kualitatif masih sementara, mementingkan kebaruan informasi, peneliti harus menjelajah fenomena yang diteliti. Untuk menentukan fokus penelitian kualitatif ada 4 alternatif caranya. Yang pertama yaitu fokus dari informasi informan, yang kedua yaitu fokus dipilih dari domain tertentu, yang ketiga yaitu memiliki nilai kebaruan untuk perkembangan iptek, dan yang terakhir yaitu fokus didasarkan pada teori yang telah ada. Untuk poin yang selanjutnya yaitu judul dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, karena masalah yang dibawa peneliti masih bersifat sementara dan bersifat holistik atau menyeluruh, maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Judul penelitian kualitatif tentu saja tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam, serta menemukan hipotesis dan teori. Contohnya, judul penelitian kualitatif yaitu pengembangan model perencanaan pendidikan yang efektif di era otonomi daerah.
organisasi persekolahan yang efektif dan efisien pada era otonomi daerah, dan lain-lain. Untuk yang poin selanjutnya yaitu informan dalam penelitian kualitatif. Terdapat 3 jenis informan, yaitu yang pertama yaitu informan kunci, yang kedua yaitu informan utama, dan yang ketiga yaitu informan pendukung. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut. Selanjutnya, informan utama. Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Misalnya, pada penelitian tentang perilaku ibu dalam memanfaatkan pelayanan posyandu sebagai informan utama, adalah ibu yang memiliki balita, sedangkan sebagai informan kunci adalah kader posyandunya. Yang selanjutnya yaitu informan pendukung. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Untuk yang poin selanjutnya yaitu instrumen dan teknik pengumpulan data. Menurut Bogdan dan Biglen pada tahun 2014, menyatakan bahwa instrumen penelitian kualitatif adalah alat atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yang mencakup wawancara, observasi, studi kasus, focus group discussion atau FGD, dan dokumentasi. Berikut saya jelaskan beberapa dalam instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah cara yang paling sering dilakukan dalam penelitian. Caranya melakukannya yaitu dengan mengajukan pertanyaan terbuka secara verbal ke responden, baik secara langsung atau online. Wawancara cocok digunakan untuk menelusuri topik-topik yang membutuhkan opini pribadi, perasaan, pengalaman, ataupun motivasi. Wawancara juga dapat digunakan untuk memvalidasi atau melengkapi data yang dikumpulkan dari sumber lain. Yang kedua yaitu ada focus group discussion atau disebut dengan FGD. Pada metode ini, sekumpulan responden akan berdiskusi tentang sebuah topik. Nantinya, opini-opini yang muncul akan dikumpulkan untuk kemudian dianalisis oleh peneliti. Metode ini sangat cocok untuk menggali masalah yang sifatnya kompleks, sehingga peneliti bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Fokus group ini juga dapat digunakan untuk mengetes ide baru atau mengetes produk baru sebelum merilisnya ke publik. Yang selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data sendiri ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu analisis data atau konteks analisis. Metode ini digunakan untuk memeriksa pesan dalam konteks dan mencari tema yang muncul di dalamnya. Dalam teknik ini, data dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan, dan data tersebut disajikan dalam bentuk angka atau kategori. Contohnya surat kabar, berita radio, iklan, artikel, buku, dan lain-lain. Yang kedua yaitu analisis wacana atau discourse analysis, yaitu cara atau metode mengkaji wacana yang terkandung dalam sebuah pesan komunikasi tekstual maupun kontekstual. Contohnya kajian pidato, tulisan, bahasa, percakapan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu analisis naratif atau narrative analysis. Digunakan untuk menganalisis cerita atau narasi yang muncul dari data kualitatif. Contohnya, Arsyaka ingin menganalisis narasi orang-orang yang selamat dari musibah banjir di Jakarta. Yang keempat yaitu analisis kerangka kerja atau framework analysis. Analisis kerangka kerja ini digunakan untuk mengorganisir atau menganalisis data kualitatif dengan menggunakan suatu kerangka analisis yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis teori beralas atau grounded theory.
Teknik analisis kualitatif yang menggunakan pendekatan induktif untuk mengembangkan teori baru dari data yang belum teridentifikasi secara jelas. Yang keenam yaitu ada analisis fenomenologis. Analisis ini digunakan untuk memahami pengalaman individu dalam hal-hal tertentu atau fenomena yang sedang terjadi. Yang ketujuh yaitu ada analisis etnografi. Analisis etnografi ini sendiri digunakan untuk memahami budaya atau kelompok sosial tertentu dengan mempelajari bagaimana kelompok tersebut hidup dan bertindak di dalam konteks budaya atau sosial mereka. Untuk poin yang terakhir yaitu ada validitas dan reliabilitas data. Validitas dalam penelitian kualitatif diistilahkan dengan authenticity atau keaslian. Maksudnya adalah jujur, adil, seimbang berdasarkan sudut pandang subjek. Istilah lain untuk validitas dalam kualitatif adalah kredibilitas. Untuk yang reliabilitas dalam penelitian kualitatif diartikan pada tingkat kesesuaian antara data yang dikemukakan oleh subjek dengan kondisi yang sederhana. Untuk melihat tingkat kesesuaian tersebut diperlukan keandalan, ketelitian, dan kreativitas penelitian dalam mengungkapkannya. Berikut tadi adalah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.